Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap hari. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata dan ditulis ulang untuk tujuan hiburan. Simak cerita ini sampai akhir, karena ending Nia akan membuat kamu merinding. Namaku Rani, aku dan suamiku, Anton, sudah menikah lebih dari 5 tahun. Kami tinggal di pinggiran kota, tepatnya di sebuah desa kecil di kaki bukit, jauh dari keramaian. Kami hidup sederhana dan tenteram. Meski ada satu hal yang selalu menghantui hati kami belum juga dikaruniai anak. Berbagai cara telah kami lakukan, dari pengobatan medis hingga doa-doa malam yang tak putus. Namun tetap saja, rumah ini sepi. Sampai pada suatu malam, suamiku pulang membawa sesuatu yang mengubah segalanya. Dia datang tergesa, dengan peluh di wajah, sambil menggendong seorang anak kecil, sekitar umur 3 tahun. Kulitnya pucat, matanya besar, tapi tak menangis sedikit pun. Rani, aku menemukannya di dekat sawah. Dia sendirian, tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Aku tertegun. Kamu nemu anak kecil di tengah sawah, tengah malam gini? Anton mengangguk. Aku yakin dia tersesat, tapi anehnya, dia gak ngomong sepatah kata pun. Kami memutuskan merawat anak itu sementara. Kami tak tahu dari mana asalnya, dan tak ada warga yang merasa kehilangan anak. Bahkan ketika diumumkan lewat masjid dan media sosial, tak satu pun orang yang mencarinya. Hari-hari berlalu, kami mulai memanggilnya Dika. Dan anehnya, makin lama, aku merasa sangat terikat dengannya. Seperti anak kandung sendiri. Tapi kebahagiaan kami ternyata tak bertahan lama. Gejala aneh mulai muncul. Beberapa hari setelah Dika tinggal bersama kami, hal-hal aneh mulai terjadi. Burung-burung di sekitar rumah tak lagi berkicau. Kucing peliharaan kami tiba-tiba mati tanpa sebab, dengan wajah seperti ketakutan yang paling membuat bulu kuduk merinding. Dika selalu berdiri di depan cermin saat malam, menatap dirinya sendiri lama, tanpa berkedip. Suatu malam aku terbangun karena mendengar suara tawa kecil. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Dika sedang tertawa sendiri di ruang tamu dalam gelap. Dan tak lama setelah itu, pintu depan terbuka dengan sendirinya, lalu tertutup kembali. Dika, seruku. Berlari menghampirinya. Dia hanya menoleh dan berkata untuk pertama kalinya, mereka senang di sini. Mimpi yang menjelaskan segalanya. Malam berikutnya aku bermimpi. Seorang wanita tua berambut panjang memanggilku di tengah hutan. Matanya merah menyala. Kau telah mengambil anak kami. Kembalikan sebelum malam ke-7. Aku terbangun dengan keringat dingin. Nafasku tercekat. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dan yang paling membuatku hampir pingsan, Dika berdiri di sudut kamar kami sambil tersenyum lebar. Hari itu kami memutuskan mengantarkan Dika ke kantor desa. Tapi saat kami ingin mengajak dia pergi, tubuhnya terasa berat, seperti sekarung beras. Dia menolak. Matanya berubah merah sesaat. Mencoba memaksanya. Semua lampu di rumah padam. Angin kencang masuk dari celah jendela. Kami panik. Dika berteriak. Tapi itu bukan suara anak-anak. Suaranya berat, seperti pria dewasa, dan gema dari banyak suara sekaligus. Aku sudah jadi anak kalian. Jangan buang aku. Kami terkunci di dalam rumah, dan jam menunjukkan pukul 12 malam. Suamiku membaca ayat-ayat suci keras-keras. Dan saat itu, sosok wanita tua dalam mimpiku muncul di pojok ruangan. Rambutnya menjuntai sampai lantai. Tubuhnya kurus kering. Dan dia merangkak mendekati Dika. Nak, waktumu bersama manusia sudah cukup. Tapi akhirnya dia perlahan berubah. Tubuhnya memanjang, kulitnya mengelupas, matanya membesar seperti makhluk rawa. Dia menatapku. Ibu, makasih udah sayangin aku. Lalu lenyap bersama angin dan suara ringik pelan. Setelah kepergian Dika, rumah kami kembali normal. Tapi ada bekas kuku di lantai ruang tamu. Bekas cakaran saat dia ditarik kembali ke dunia asalnya. Kami tak pernah bicara tentang malam itu ke siapapun. Dan sejak saat itu, aku hamil. Kata orang, mungkin itu berkah. Tapi dalam hatiku, aku masih bisa mendengar suara kecil memanggilku.
setiap malam ibu. Jika kamu menyukai cerita ini, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Ceritakan di kolom komentar, bagaimana perasaanmu jika kamu yang berada di posisi keluarga ini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Dan ingat, jangan asal mengasuh anak yang kamu temukan di jalan. Bisa jadi, dia bukan manusia.